ini nanti 10 orang guru penggerak ini didampingi oleh Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu 2 orang. Nah, siapa yang mendampingi guru penggeraknya Pak Ponco? Ada kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Nah, tugasnya apa kalau begitu? Aku sama Pak Ponco sebagai fasilitator itu tugasnya memfasilitasi. Memfasilitasi itu alias pelatihan, melatih ya bersama dengan instruktur ya. Di guru penggerak itu alur belajar latihannya itu lewat namanya pendekatannya itu merdeka. Merdeka itu R-nya double ya, itu akronim ya. M yang pertama itu mulai dari diri. Nanti peserta guru penggerak itu nanti akan belajar secara mandiri lewat learning management system, lewat LMS itu ya, belajar secara mandiri. Di LMS itu sudah disiapkan materi konsep yang bisa dipelajari secara mandiri oleh guru penggerak. Sedangkan fasilitator itu memfasilitasinya itu secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus itu virtual seperti ini, tatap maya. Asinkronus itu lewat LMS. Kita belajarnya itu semua di LMS. Sinkronus itu hanya alurnya dulu ya tadi ya, sudah saya mulai dari merdeka. M itu mulai dari diri. Mulai dari diri ini nanti asinkronus Bapak Ibu. Mungkin Pak Ponco sama Pak Agus sekarang ini kan baru pelatihan, belum selesai ya Pak Ponco ya. Sudah diberikan gambaran bagaimana memfasilitasi dimulai dari diri. Setiap modul itu nanti ada materi yang harus dipelajari secara mandiri oleh guru penggerak, namanya mulai dari diri. Walaupun asinkronus, fasilitator nanti sudah mulai memfasilitasi secara asinkronus. Karena setelah belajar mulai dari diri, di dalam LMS itu nanti guru penggerak ada tugas-tugas yang perlu dijawab di LMS. Nah, tugas dari fasilitator setiap hari itu mengoreksi. Setelah guru penggerak belajar, ada penugasan di LMS. Penugasan di LMS itu ada batas waktu. Nah, ini tugas yang itu fasilitator, Pak Agus sama Pak Ponco ini. Di WA grupnya ini harus regep tiap hari, ngecek LMS, siapa beler ngileke, begitu. Kemudian kalau anak tidak semua alur dinilai, cukup diberi komen ya, harus memberi komen, nggak boleh tidak. Ada batas waktunya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua itu kan itu eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu setelah belajar mandiri, mereka mengeksplor dengan di modul di LMS nanti sudah ada video, sudah ada artikel, sudah ada di situ ya, sudah dieksplorasikan oleh guru penggerak. Di situ juga ada penugasan. Nah, ini yang setiap hari kontrol bagaimana guru penggerak ini sudah belajar di LMS. Ini yang tugas menelengi LMS itu bendino itu Pak Agus sama Pak Ponco ini. Terus ngeleke, nah ono sing beler. Ayo, misalnya punya 10 guru penggerak, antara 1 sampai nomor 10. Nomor berapa yang beler kudu ngeleke. Kami saya tunggu yang masuk baru ini, yang lain saya tunggu. Begitu tugasnya oya. Terus kalau sudah mengumpulkan tugasnya pojok tuh, kalau memberi komen itu setiap hari. Begitu itu Pak Ibu. Rakyat kita Pak Ponco, ngapa kok sedang siji bengi di WA yo bales. Karena apa? Karena itu masih di depan laptop, ya. Terus itu ruang kolaborasi itu ada di LMS itu tempat untuk diskusi guru penggerak. Diskusinya asinkronus di LMS itu. Nah, mereka diskusi, fasilitator ngerti, memberi komen, nilai sing urung ngei komen di diskusi itu belum menanggapi pendapatan, nilai opya gaya opya. Refleksi terbimbing ini pada waktu guru penggerak setelah mengeksplor pengetahuannya, setelah berkolaborasi dengan sesama guru penggerak, mereka melakukan refleksi. Refleksi itu apa yang sudah saya pelajari
saya mau apa, dengan siapa saya berkolaborasi, kapan. Nah, ini tugas fasilitator nanti memastikan sampai guru penggerak itu ke aksi nyata, karena refleksi terbimbing diikuti demonstrasi kontekstual. D itu ya, DKR-nya 2. D-nya demonstrasi kontekstual. Tiap guru penggerak harus mensintesiskan, mereka membuat kayak rangkuman begitu, apa yang sudah dipelajari, dan dia akan melakukan apa dalam sebuah demonstrasi. Dibuat dalam ada pilihan, ada artikel, ada flyer, ada ini ya video, dan itu semua biasanya harus diunggah di YouTube. Nah, maka nanti Pak Agus sama Pak Ponco ini harus mendampingi, termasuk Bapak Ibu pengajar praktik. Kalau malam ini nanti ada tindak lanjut tentang IT, karena Bapak Ibu pengajar praktik nanti mendampingi guru penggerak. Karena pengajar praktik itu mendampingi setelah dilatih oleh fasilitator, guru penggerak ngecak di sekolah masing-masing, lah sing dampingi itu pengajar praktik. Tugasnya dibuat sampai diunggah ke YouTube gitu ya, atau di guru belajar atau guru berbagi. Itu di samping fasilitator yang mendampingi saat sinkronus asinkronus, nah saat di lapangan itu mengajar praktik, tugasnya itu. Jadi memang nggak boleh gaptek. Fasilitator sama pengajar praktik itu memang tidak boleh gaptek, karena penjenengan nanti jadi para guru penggerak yang sekarang penggerak itu mungkin IT-nya lagi so ngetik, guru bisa presentasi, harus mendampingi sampai dia itu nanti itu ya, tidak hanya presentasi tetapi juga mengunggah karya-karyanya di tadi media-media sosial seperti YouTube, guru berbagi, guru belajar dan sebagainya. Nah, itu nanti fasilitator memastikan hasil kerja para guru penggerak itu sudah diupload di YouTube, linknya harus dilaporkan kepada fasilitator. Fasilitator ngecek, fasilitator memberi nilai, karena ada beberapa bagian di antara merdeka itu fasilitator harus menilai, paling tidak di 3 tempat. Ya. Tapi kalau feedback umpan balik, memberikan tanggapan itu hampir di merdeka itu semua memberi umpan balik. Tapi memberi nilainya di merdeka itu hanya di kolaborasi, di demonstrasi kontekstual, dan di aksi nyata. Ya, karena ada demonstrasi kontekstual. Elaborasi pemahaman ini nanti dengan instruktur itu menyusun modul biasanya. Nah, ini biasanya tiap modul 1 kali ketemu dengan instruktur. Tapi kalau fasilitator setiap hari itu, yang asinkronus setiap hari, tapi yang sinkronus virtualnya seperti ini hanya di ruang kolaborasi. Ya, hanya di ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi bisa 1 atau bisa 2 kali selama 1 modul. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, virtual seperti ini. Nah, untuk fasilitator nanti akan difasilitasi dengan Google Meet berbayar. Karena nanti semua kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator yang secara virtual itu harus presentasi dan itu dilihat, dievaluasi oleh Satker dan GTK. Maka harus berbayar, karena yang gratis tidak mungkin bisa nyimpen semua. Berbayar yang gratis seperti ini terbatas. Nanti penjenengan itu disewakan setahun biasanya. Saya nanti habisnya bulan Oktober, karena kita mulai bekerja itu Oktober. Habisnya nanti ya, kalau kemarin bulan tanggal 15 Oktober, ya habisnya 14 Oktober. Biasanya berlangganan itu 1 tahun.
Tapi nanti kalau saya di angkatan berikutnya masih digunakan, diperpanjang. Tentu begitu, walaupun kemarin sudah begini. Yang selesai angkatan 1 nanti, kalau angkatan 2 ini kan sudah paruh jalan. Yang angkatan 3 nanti akhir Agustus ini sudah mulai. Nah, untuk angkatan 3 kalau kurang kami dibantu. Contoh misalnya di Satker PMTK Matematika itu ada 26 fasilitator yang menangani di seluruh wilayah angkatan 1 MPTK. Tapi kan ada fasilitator angkatan 2, ada fasilitator angkatan 3. Beliaunya begini, dari adminnya, nanti kalau angkatan 3 kurang kami dibantu. Yang jelas yang kurang banyak itu di angkatan 4. Karena apa? Tiap tahunnya bertambah guru penggeraknya. Itu Bapak Ibu. Jadi tugasnya fasilitator itu memfasilitasi baik sinkronus maupun asinkronus. Tidak hanya memfasilitasi, setelah sinkronus atau asinkronus, tiap hari itu pasti ada tugas Bapak Ibu. Guru penggerak itu nggak pernah tahu orang tugas itu tidak pernah ada. Selalu ada tugas setiap hari. Maka setiap hari fasilitator harus memeriksa hasil kerja guru penggerak di LMS. Setelah memeriksa itu ada yang hanya memberi komen atau umpan balik, ada bagian tertentu yang harus menilai. Misalnya di kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan di aksi nyata. Itu memberi nilai, tapi yang di bagian lain hanya umpan balik. Lalu untuk pengajar praktik apa tugasnya? Tugas pengajar praktik itu mendampingi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu nanti setiap bulan itu kan penggerak belajar satu modul bersama fasilitator. Selesai belajar satu modul, mereka itu punya rancangan aksi nyata. Dia punya rencana tindak yang disebut rancangan aksi nyata, begitu Bapak Ibu. Dan rancangan aksi nyata ini tentu sudah di-ACC oleh fasilitator dan harus sudah di-ACC pula oleh pendamping. Nanti pengajar praktis sebagai pendamping ini nantilah yang akan datang ke sekolah memastikan bahwa guru penggerak yang sudah belajar bersama fasilitator itu diterapkan di lembaganya. Yang memastikan itu pengajar praktik. Nah, tugas pengajar praktik di samping penjenengan itu melakukan pendampingan individu tiap bulan itu Pak. Jadi kalau penjenengan punya 5 guru penggerak, penjenengan itu minimal 1 bulan itu ketemu dengan para guru penggerak itu di sekolahnya. Ya, seperti kayak Damai kemarin yang dari SDIT Karanganyar dapat gaji Cilacap, ya itu tiap bulan ke Cilacap sana untuk mengunjungi 5 sekolah itu. Tapi kalau di Karanganyar sudah ada, nanti Bapak Ibu tinggal mengunjungi yang ditugaskan pasti di Karanganyar. Kecuali Turan Karanganyar di Kabupaten Riau itu beda lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan yang lulus Karanganyar geraknya itu sesuai dengan kuota. Berarti nek 24 pendamping itu ya paling tidak ada 120 guru penggerak yang lolos. Berarti tidak usah kemana-mana, cukup di Karanganyar. Penjenengan paling nang Jenawi karo Jatioso gitu ya. Tapi Jenawi Jatioso pasti ada pengajar praktiknya. Ada nggak yang dari Jatioso dan Jenawi ini? Ada nggak? Ada. Ada ya? Oh ada, berarti ya cedak orang ada kecuali nek topik yang Jatioso lagi ada. Biasanya itu melihat lokasi biasanya Pak Ibu. Tapi kemarin saya waktu ini fasilitasi di Brebes itu, di sana itu pendampingnya terbatas. Sehingga di kelas saya itu yang dampingi dari Pekalongan itu, sama dari Tegal. Jadi jauh gitu. Tapi nggak masalah, itu nanti Bapak Ibu difasilitasi transport juga oleh Satker, ada anggarannya biasanya begitu. Nah, untuk mengajar praktik di samping melakukan pendampingan individu itu memastikan apakah yang sudah dipelajari bersama fasilitator itu sudah benar-benar dipraktekkan oleh para guru penggerak di sekolah atau tidak. Lah penjenengan yang melakukan penjaminan mutunya pengajar praktik.
Kalau fasilitator tidak pernah kunjung ke sekolah, Bapak Ibu. Dia hanya ketemu guru penggerak itu virtual saja dan di LMS. Tapi yang ketemu langsung itu adalah pengajar praktik. Jadi Bapak Ibu nanti kunjung ke sekolah itu tiap bulan minimal 1 kali. Jadi kalau 5 guru penggerak ya penjenengan 5 dalam 1 bulan itu digunakan untuk kunjung ke sekolah guru penggerak. Setelah itu, setelah melakukan pendampingan individu, contoh misalnya pada bulan Oktober ya, kita nanti bulan Oktober ya, Oktober nanti tahap 4 itu Oktober. Berarti nanti Oktober November penjenengan sudah kunjung sekolah yang ditugaskan penjenengan. Penjenengan nanti yang nyusun schedule. Kapan ke sekolah guru pertama, kapan ke guru kedua, ketiga dan keempat. Ini pengajar praktik. Itu harus dilakukan sebelum jadwal loka karya. Nah, setiap bulan tanggung jawabnya pengajar praktik itu mengkoordinasikan loka karya guru penggerak, biasanya dikumpulkan di sebuah hotel. Itu biasanya satu ruangan, satu kelas itu 20 orang. 20 orang itu ada 4 pengajar praktik. Itu mereka akan memfasilitasi 20 guru penggerak untuk pamer karya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan di aksi nyata. Dipresentasikan, karya-karyanya dipajang, dipamerkan, begitu ya. Walaupun saya belum pernah melihat secara langsung teman-teman guru penggerak saat loka karya, karena itu tanggung jawabnya mengajar praktik. Hanya kemarin sebenarnya saya ditugasi kemarin tanggal 20 sampai 23 Juni kemarin ya, Juli apa Juni. Ini diundur, ditugaskan untuk Monef, loka karya ke Padang sebenarnya. Tapi karena PPKM darurat, terus dipending, nggak tahu kapan, jadi apa enggak. Yang jelas kemarin sudah terlanjur menerima surat tugas, terus dibel pending, karena ada PPKM darurat itu. Jadi memang fasilitator kalau tidak ditugasi Monef, nggak bakalan ketemu dengan guru penggerak tatap muka Pak Agus, Pak Monjo. Yang ketemu itu Bapak Ibu yang pengajar praktik. Nah, tugasnya pengajar praktik itu satu, melakukan pendampingan individu, memastikan bahwa guru penggerak yang menjadi yang didampinginya itu sudah menerapkan apa yang sudah dipelajari bersama fasilitator secara virtual maupun sinkronus maupun asinkronus. Nah itu yang memastikan dilakoni apa ora kuwi pengajar praktik. Makanya kita nanti akan menilai, ya, akan menilai bagaimana karya-karya para guru penggerak ini. Ya. Di loka karya akan menilai kehadirannya. Kemudian saat presentasi, saat mereka pamer karya di hotel di mana mereka dikumpulkan, penjenengan tugasnya memberi nilai sikap. Itu pengajar praktik. Kemudian selesai loka karya, guru penggerak diminta untuk melakukan refleksi. Nah, penjenengan nanti menilai refleksinya. Refleksinya itu nanti semua berupa asinkronus. Dan dengan nanti waktu menilai kehadiran, keaktifan maupun refleksi guru penggerak, penjenengan nanti memasukkan uploadnya juga sama dengan fasilitator. Semua nilai masuk di LMS. Ya, jadi nanti nilainya jadi satu, nilai dari fasilitator dan nilai dari guru penggerak. Karena itu, saya menyarankan ke Pak Ponco, ke Pak Agus, walaupun virtual itu pendamping tidak wajib hadir. Tapi kemarin saya waktu mendampingi Padang berharap para pendamping ini, para pengajar praktik ini mau bergabung, ya tahu persis apa sebenarnya yang sudah dipelajari oleh para guru penggerak. Walaupun ini tidak diwajibkan oleh GTK, oleh pusat. Nek longgar gabung gitu loh. Nek longgar, tapi biasanya kalau nanti sudah masuk ke modul 3, wah itu sudah kumpulan itu sudah tidak
tidak. Tapi kalau di awal-awal biasanya masih bergabung biasanya. Tapi pengajar praktik kalau seandainya waktunya tidak mungkin untuk ikut gabung secara virtual dengan fasilitator, penjenengan tugasnya juga belajar sama dengan guru penggerak. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di modul ini? Bulan ini katakan bulan pertama modul 1, apa sih yang dipelajari? Pengajar praktik harus paham betul itu. Karena dia nanti akan mendampingi jadi parantoro kalau ada kesulitan. Jangan sampai tidak pernah membuka LMS, tidak apa yang dipelajari guru penggerak, terus datang mendampingi, ditangoni ya poh bengkong loh, nggak mudeng. Nah, makanya tetap LMS-nya tetap harus dipelajari oleh para pengajar praktik. Kalau siapa fasilitator itu pasti itu di modul 1 nanti nggak tidur, Pak. Karena apa? Penjenengan nanti hanya dikasih Google Meet. Google Meet itu cara breakout room-nya berbeda dengan Zoom. Kalau Zoom kan langsung di breakout room, dikasih kode ini so berapa. Tapi kalau di Google Meet beda cara membuat breakout room-nya. Kami kemarin itu berkali-kali nggak selesai seminggu itu belajar kemarin dengan teman-teman fasilitator yang lain. Asal malam itu besok ngajar malamnya kita, karena kan ada materi yang di modul itu harus dikelompokkan menjadi 5, dikelompokkan menjadi 3, dikelompokkan menjadi 2, itu kita harus bisa breakout. Nah, itu. Nah, ini yang wajib bisa seperti itu fasilitator biasanya, karena yang difasilitasi Google Meet berbayar itu fasilitator. Kalau pengajar praktik itu fasilitasnya biasanya berupa transport, ya Bapak Ibu, transport untuk kunjung ke sekolah. Sekolah guru yang didampingi, guru penggerak yang didampingi. Dan mungkin ya sekedar ada hitungan jam ya, karena penjenengan juga melakukan penilaian di LMS ya. Nanti gabung itu Bapak Ibu fasilitator nanti bisa melihat bagaimana pendampingnya yang di bawah guru penggeraknya itu pendamping pengajar praktiknya sudah tertib tidak dalam memberikan nilai. Kalau tidak, ya, biasanya kalau saya hanya mengingatkan, sebenarnya kita tidak punya hubungan apa ya, hanya hubungan koordinatif lah, tidak ada hubungan linier itu ya, atas bawah itu tidak ada ya. Tapi yang jelas baiknya ada kerjasama, karena di LMS itu nanti ada forum komunikasi antara fasilitator dan pendamping, forum komunikasi antara fasilitator dengan instruktur. Walaupun instruktur itu ketemunya hanya sekali tiap modul di elaborasi pemahaman, tetapi kita bisa berkomunikasi manakala kita menjumpai kesulitan di dalam memfasilitasi guru penggerak, karena instruktur itu menyusun modulnya. Jadi diharapkan mereka lah orang yang paham betul apa yang ditulis di modul dan di LMS itu. Begitu Bapak Ibu, jadi nanti kerja fasilitator itu hanya 6 bulan. 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan itu 3 modul paket modul. Paket modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3. Modul 2, paket modul 2 ada 2.1 sampai 2.3. Jadi ada 9. Itu 9 bagian itu dipelajari selama 6 bulan untuk fasilitator. Tapi pengajar praktiknya itu 9 bulan. Karena apa? Fasilitator selesai memfasilitasi guru penggerak selama 6 bulan. Pengajar praktik ini masih mendampingi 3 bulan berikutnya untuk menuntaskan aksi nyata daripada guru penggerak tersebut. Sehingga fasilitator prei, pengajar praktik masih bekerja 9 bulan itu Bapak Ibu. Ya, tekniknya itu tadi, tiap bulan melakukan pendampingan individu 1 kali per guru penggerak, berarti 5 kali untuk 5 guru penggerak, dan 1 kali lokal karya. Mereka gabung ketemu di hotel. Nah, nanti yang di booking biasanya yang mengkoordinir di hotel mana itu biasanya Satker Pempa TK kerjasama dengan dinas. Kudune yang ngumpulkan foto dinas kudune.
karena saya pengen minta untuk memberikan pengalaman ya enggak apa-apa ya, karena untuk kepentingan Karanganyar juga. Jadi penilaian yang dilakukan oleh pengajar praktik nanti sikap, penilaian kehadiran, dan refleksi. Dia nanti menilai refleksi guru penggerak. Ya, dia nemui masalah apa, dia rencana tindaknya mau bagaimana hasil kerjanya selama ini, itu adalah pengajar praktik. Dan pengajar praktik itu besar nilainya, karena 65% nilai itu ada di tangan pengajar praktik dari masing-masing guru penggerak. Nilai fasilitator itu bobotnya hanya 35%. Yang 65% nilai guru penggerak itu dari pengajar praktik. Itu Bapak Ibu. Jika diharapkan Bapak Ibu nanti di dalam mendampingi para guru penggerak betul-betul efektif ya waktu yang digunakan. Tentu bagaimana apakah ini nanti tidak mengganggu tugas sehari-hari? Ya jelas, tiap bulannya karena penjenengan 5 hari itu harus kunjung di jam dinas Bapak Ibu. Tidak bisa kunjungannya sore juga, karena penjenengan nanti lihat prakteknya di kelas, kalau pas materi coaching ya, coach, itu ya bagaimana guru penggerak itu melakukan coach kepada teman-temannya di sekolah, dalam komunitasnya di sekolah itu kan pagi, tidak mungkin sore, jadi tetap pagi lah. Penjenengan tentu ini harus menata ya, kalau yang SMP SMA saya kira tidak masalah ya, bisa ngatur jadwal dengan teman ya. Dan biasanya yang problem itu yang TK sama SD, harus dititipkan rekan guru yang lain, karena itu 5 hari paling tidak, ya paling tidak 5 hari. Karena kalau sehari lebih dari 1, mungkin kalau dekat tidak masalah, tapi kalau jauh saya kira tidak mungkin itu. Nah, berapa lama? 9 bulan. 1 modul 3 bulan untuk mengajar praktik. Itu. Tapi untuk fasilitator 1 modul hanya 2 bulan. Itu Bapak Ibu. Itu gambaran tugasnya ya. Ini sekedar gambaran, mungkin saya akan share screen. Bisa dilihat Bapak Ibu? Proses Bisa dilihat? Belum, Bu. Belum. OTW mungkin, Bu. OTW. Oh iya, saya persilakan. Bisa dilihat? Sudah, Bu. Ini yang penilaian pembelajaran CGP dalam PGP oleh pendamping. Ini ada pendamping. Ya, ini pendamping. Kalau yang dari fasilitator, sebentar saya carikan fasilitator. Ini pendamping dulu ya. Pendamping ini nanti 9 bulan, ini ada 9 lokakarya. Terus ada pendampingan individu, jadi pada bulan pertama di tengah-tengah mereka belajar, dengan ada pendampingan individu. Di bulan pertama ini pendampingan 0. Pendampingan 0 ini sifatnya kayak webinar ya. Di awal-awal mulai CGP belajar itu ada kayak webinar oleh biasanya dari bulan 1 bergabung ini. Kemudian di bulan kedua, ketiga sampai ini ya, sampai hampir lokakarya 9, pendampingan sampai pendampingan 8. Karena yang 1 itu pendampingan 0. Pendampingan 0 itu webinar Bapak Ibu. Tapi yang 1 sampai 8 itu penjenengan nanti kunjung ke sekolah ini. Terus yang lokakarya ini nanti kumpul di hotel. CGP ini akan presentasi, akan pamer karya ya, akan pamer karya dari yang sudah dipelajari bersama fasilitator. Kemudian dalam pendampingan individu, penjenengan ini nanti di lokakarya dulu, penjenengan akan menilai kehadiran ini. Sedangkan di pendampingan individu saat penjenengan datang ke sekolah, penjenengan akan menilai refleksi, sikap, perilaku, dan rencana tindaknya. Dia mau apa? Itu biasanya digabung dengan refleksi, biasanya itu. Ini gambarannya Bapak Ibu. Ya, nanti juga
Penjenengan akan ketemu kepala sekolah untuk minta tanggapan bagaimana CGP itu di sekolah menurut kepala sekolah, begitu Bapak Ibu. Ya, ini gambaran secara garis besar. Nah, dulu namanya pendamping ya, sekarang belajar praktik. Ini yang dinilai ini. Ya. Tapi kalau fasilitas, nah, setelah itu nanti punya 2 laporan. Ya, ini nanti semua ada di LMS. Tetap menggunakan LMS, tetapi itu berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh guru penggerak setelah belajar dengan fasilitator. Ya. Nilai keaktifannya ini ada rubrik, sudah ada rubriknya biasanya itu Bapak Ibu. Ini yang dari pendamping ya. Sekarang yang ini, yang fasilitator ini. Belajarnya itu merdeka, baik asinkronus maupun sinkronus. Nah, sinkronusnya itu ada di sini. Di ruang kolaborasi. Nah, sehingga ini juga menilai keaktifan. Di eksplorasi konsep juga ada keaktifan. Demonstrasi kontekstual ini ada nilai berdasarkan rubrik. Di aksi nyata juga begitu. Ini yang dilaksanakan oleh fasilitator. Ya. Setiap modul merdeka itu mulai dari diri, ini eksplorasi konsep, ini ruang kolaborasi, ini refleksi terbimbing, ini demonstrasi kontekstual, ini elaborasi, ini elaborasi. Ya betul, elaborasi pemahaman itu dengan instruktur, ini yang E ini. Kalau K ini adalah yang K itu adalah koneksi antar materi. Jadi nanti peserta itu harus mengkoneksikan antar materi yang sudah dipelajari itu membuat karya, entah itu poster, entah artikel, yang ini diunggah di YouTube. Ya, diunggah di YouTube Bapak Ibu di K ini. Nah, aksi nyata itu nanti praktek di sekolah yang akan didampingi oleh pendamping ini tadi. Hasilnya nanti akan muncul di lokakarya. Karena di lokakarya itu nanti peserta itu akan presentasi apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana hasilnya, membawa produk-produk karya yang sudah, karena semua dokumen pelaksanaan aksi nyata itu dipamerkan di situ. Dan nanti diunggah juga di YouTube. Diunggah di YouTube Bapak Ibu. Sehingga diharapkan guru penggerak setelah belajar selama 9 bulan, 6 bulan dengan fasilitator, 9 bulan dengan pendamping itu mengalami transformasi, perubahan. Karena banyak perubahan nanti selama pelatihan CGP ini Bapak Ibu. Itu masih CGP ya Pak, calon guru penggerak. Karena nanti setelah 9 bulan dinilai lulus, baru disebut guru penggerak. C-nya hilang. Nah, dinyatakan lulus manakala selama 9 bulan itu memenuhi ketentuan, tugas-tugasnya dikerjakan dengan bagus, nilainya memenuhi syarat, baru menjadi GP. Itu Bapak Ibu gambaran sementara itu. Jadi yang nanti harus bergulat dengan guru penggerak saat dengan LMS secara sinkronus virtual itu fasilitator. Guru penggerak itu nanti praktiknya di sekolah, itu Bapak Ibu. Tapi penjenengan juga nanti jadi paramporo. Kalau guru penggerak harus munggah di YouTube daerah iso kan biasanya kalau didampingi itu. Maka monggo bagi yang belum bisa cara ngakses semua, entah itu video, entah itu PowerPoint, entah PowerPoint video, karya-karya guru penggerak itu untuk diunggah di medsos, tentu larinya kepada Bapak Ibu. Saya kira gambaran sementara itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya kembalikan kepada Pak Taufik. Monggo. Nanti koordinasi seperti ini dengan nanti oleh dinas ya Bapak Ibu ya, karena tangan panjang satker itu nanti dinas. Kalau ini kan kita kan apa ya secara mandiri ya, enggak apa-apa. Ini untuk kepentingan Karanganyar. Mohon tanya Ibu. Ya, monggo Pak Suryo nggih. Iya, saya Pak Suryo dari Gunung Rejo. Nggih, monggo Pak Suryo. Saya Ibu.
mohon maaf, mohon informasi sehubungan dengan saya pengajar praktek dan kebetulan di kuasa juga ada calon PGP guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Apakah dimungkinkan nanti saya menjadi pendamping atau pengajar praktek dari guru saya tersebut? Demikian dulu, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi nanti gini Pak, Bu, Bapak Ibu nanti tidak milih-milih guru gerak ya. Tapi penjenengan nanti sudah diplot oleh satker. Lah kita satkernya mana kita nunggu ya. Tapi prediksi saya mestinya ikutnya di P4TK Matematika. Karena Jawa Tengah biasanya itu P4TK Matematika. Ya. Biasanya P4TK Matematika. Kemudian siapa mendampingi siapa itu yang menentukan satker, Pak. Jadi tidak bisa milih. Kayak Pak Taufik SMA, nanti milih yang SMA tidak bisa. Barangkali juga dapat CGP dalam kelas tertentu. Yang pasti gini, satu fasilitator, di bawahnya ada 2 pengajar praktik. Di bawahnya ada 10 CGP per kelas. Itu Pak. Nah itu siapa? Itu yang ngeplot itu satker Pak. Jangan pendamping undang kerja pora itu satker yang menentukan. Biasanya digolekin cedak Pak. Itu ya. Ya Ibu, terima kasih. Jawabannya memuaskan sekali. Ada lagi? Mohon tanya Bu Dia Purwanto dari Pak Purwanto. Oh, nggih monggo Pak. Nggih. Pak Pur. Nyun pangapunten, badhe nyun pirsa. Pengalaman yang sudah pernah berjalan. Jadi seorang calon guru penggerak dengan tugas ini itu dan sebagainya kita dampingi sampai pada lokakarya. Dari pengalaman-pengalaman itu, pernahkah ada calon guru penggerak itu mutung? Seperti kita ngajarkan kepada murid tidak mau mengerjakan dan sebagainya. Apakah ada pengalaman seperti itu ya Bu ya? Oke. Kalau saya lihat, kalau di kelas saya tidak ada Pak. Oh iya. Karena saya itu orangnya gimana ya? Kalau malam ini saya sudah memeriksa hasil kerjanya, malam ini juga saya sudah masuk di WA walaupun jam 2 malam. Kita sudah di WA itu sudah mengingatkan siapa yang belum kirim tugasnya atau tugas salah harus disempurnakan. Itu biasanya ini pengalaman di kelas saya ada 2 kelas saya mendapat 19 ya, 10 sama 9, yang Padang itu 9. Itu lancar semua. Tapi saya melihat punya teman-teman saya banyak yang mogok Pak. Ada yang di tengah jalan mogok alasannya nggak bisa lanjut karena gadok waktunya dengan PPG. Oh iya. Ada yang guru penggeraknya itu kan ada yang non PNS Pak, masih WP non PNS, kebetulan diterima PPG Prajab gitu ya, gadok terus dia mundur itu ada. Tapi saya punya CGP di Brebes itu ikut PGP, dia bisa bagi waktu. Saya motivasi, jangan dilepas, sayang. Anak guru penggerak ini nanti akan menentukan dengan nanti jadi guru, mau jadi kepala sekolah. Pasti yang dilihat pertama ini guru penggerak tidak. Akhirnya dia berjuang keras, membagi waktu. Karena kan untuk pertemuan virtualnya itu kan hanya paling seminggu sekali, 2 kali Pak. Dan hanya selama 1,5 jam, 9 menit. Sehingga bisa diatur dengan fasilitator kan. Biasanya yang ada kesibukan seperti itu menyampaikan, Bu, saya jam segini ada pertemuan virtual di BPG. Bisakah pertemuannya setelah jam ini? Itu saya manut biasanya karena saya punya 2 kelas, yang saya dulukan yang Padang dulu atau gimana. Bisa diatur sepanjang saling terbuka. Itu Pak, saya melihat punya teman-teman fasilitator yang lain itu ada yang nyopot gitu karena alasan tertentu, ada yang meninggal karena COVID, ada yang pindah ya. Kalau pindah kan harus pindah di kelas lain Pak. Misalnya ada yang diangkat PNS di luar Jawa. Tapi kalau masih satu wilayahnya satker bisa melanjutkan Pak, tapi pindah kelas. Gitu Pak. Kalau pengalaman saya sendiri 2 kelas itu lancar semua sampai selesai, mudah-mudahan lolos semua. Gitu. Oke. Jadi terima kasih Bu Dia. Itu sangat tergantung, makanya Pak
Ponco sama Pak Agosis ini harus jeli memeriksa kerjanya teman-teman guru ya, jangan dipending, numpuk-numpuk. Nanti kalau numpuk-numpuk stres sendiri loh Pak. Oh setelah memeriksa itu buat catatan langsung kan kita punya WA group. Ya, walaupun sebenarnya komunikasi dengan CGP itu ada di LMS, tapi saya siasati begini. LMS tetap ada komunikasi kita gunakan, tetapi ada tetap komunikasi lewat WA, karena WA kan kalau LMS kalau tidak buka laptop, tidak ini kan tidak terdeteksi ya. Tapi kalau di WA kan di HP selalu di tangan itu, langsung ditilihi biasanya. Itu Pak Ponco monggo. Jadi setelah memfasilitasi Pak Agusis, anak-anak sing bener ya dioncet terus, dieleke terus, ya diumumkan, ditagih gitu ya. Kalau di grup itu ya mau isin karo kancane kok biasane kok. Itu kita dimotivasi kalau waktu pengumpulan tugasnya masih ada waktu kok yang karyanya belum maksimal, kita beritahu siapa yang mau memperbaiki, masih ada waktu paling lambat tanggal sekian. Karena apa di LMS itu tugas-tugasnya kan ada batas waktunya Bapak Ibu, bisa memperbaiki. Jadi mereka juga ada persaingan yang sehat juga gitu, saling mengingatkan. Itu ya Pak Pur. Terima kasih Bu Dia. Mohon izin tanya Bu Dia. Bu Budi. Ya saya Bu. Ya, monggo. Saya Rahayu dari TKI Insan Kamil, tanya Bu Damai. Bu Damai SD-nya saya tanya Bun. Ya Bu ya. Mau tanya berkaitan dengan kalau tadi di awal penjenengan menyampaikan bahwa nanti kami pengajar praktik ini apa namanya CGP-nya akan dicampur begitu ya, dari yang mulai dari SD barangkali juga tingkat SMP atau SMA. Nah, bagaimana dengan TK ini ketika kemudian harus mendampingi teman-teman SD ke atas begitu? Artinya apakah nanti yang kemudian dipelajari di sana seperti apa begitu? Kami barangkali butuh gambaran, karena memang kayak di TK kemudian SD ke atas juga strategi pembelajaran berbeda dan seterusnya begitu. Barangkali mohon bisa dijelaskan kembali Bu Dia. Jadi itu tergantung satker yang ngatur ya Bu ya. Jadi nanti fasilitator dapat 10 CGP itu mau jenjang apa itu yang ngatur satker. Terus satu pengajar praktik dapat 5 CGP itu dari jenjang apa saja satker dengan nanut untuk SD, TK, opo campur tekan SMA enggak masalah. Nah itu yang cara belajarnya itu semua sama Bu. Jadi guru TK sampai guru SMK itu belajar di guru penggerak itu materinya sama. Yang membedakan nanti pada waktu implementasi. Implementasi tentu disesuaikan dengan audien masing-masing, dengan muridnya masing-masing. Tapi materi yang dipelajari itu sama. Hanya mungkin penerapannya nanti yang berbeda sehingga bentuk daripada demonstrasi kontekstual, dari koneksi antar materinya itu agak berbeda karena kondisi lapangannya berbeda. Begitu ya Putri ya? Tidak masalah Bu. Saya orang SD, saya Padang itu dapat 9 orang guru SMA semua. Tidak apa-apa. Saya di Brebes dapat 10 orang, ada guru TK-nya, ada guru SD-nya, ada guru SMP-nya, nggak apa-apa Bu. Karena semua itu sama. Artinya barangkali nanti pada saat pendampingan di sekolah begitu, ketika para CGP itu menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran begitu, kita tidak ke materi tapi kan Jadi gini Bu, di CGP itu tidak membahas materi pembelajaran, tapi bagaimana melakukan perubahan dalam pembelajaran. Contoh kecil ya, satu hal yang ini sangat menurut saya sangat urgen di guru penggerak, yaitu diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi itu keanekaragaman. yang biasa kita lakukan kan satu skenario untuk semua anak sama. Di guru penggerak tidak. Guru ini harus melayani anak-anak yang berbeda-beda itu masing-masing. Anak yang bahkan di seni, anak yang bahkan di IT, anak yang bahkan di matematika. Itu cara belajarnya kita melayani menurut dia. Jadi apa yang dipelajari bukan itu yang dibahas, tetapi bagaimana merubah guru dalam mengajar.
bagaimana yang dirubah itu prosesnya Bu, bukan materinya. Ibu jangan khawatir, dampingi SMP aku ora paham materi SMP. Enggak begitu Bu. Yang dipelajari itu bagaimana proses perubahan yang harus dilakukan. Dia ngajari satu skenario pembelajaran di murid kabeh podo. Tapi sekarang tidak, skenario kita itu bisa melayani berdasarkan pendekatannya. Ada anak yang belajar suka taktil dengan belajar suka ini apa pendengaran, atau mungkin dia suka Terputus Bu Tia. Halo Bu Tia. Anda Ibu. Terputus jaringannya. Materi pelajaran yang diperhatikan di sini, yang dilatih kepada guru bagaimana melakukan perubahan. Perubahan itu interaksi guru dengan siswa, interaksi guru dengan guru lain, interaksi dengan komunitas di sekolah, bukan materi pelajarannya. Jangan khawatir Putri ya, kemarin saya dapat di guru SMA, saya juga nggak paham itu kimia, nggak masalah, gitu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Bu mau tanya Bu, Pak Heru, untuk ya ini yang kaitannya modul dan seterusnya, untuk saat nanti pelatihan mulai tanggal 7 itu kita rajin membuka ini Bu, program e-learning guru penggerak ini ya Bu ya. Nah, nanti untuk pengajar praktik, kebetulan saya kemarin di tahap 1 juga membekali para guru penggerak ya. Coba ini siapa yang share screen? Coba saya akan tunjukkan, ya Pak. Saya akan tunjukkan, tolong diambil dulu, Pak. Kebetulan saya kemarin juga didahului Pempat-TK untuk membekali para calon pendamping di tahap 1. Sebentar ya. Materinya dulu. Nah ini Pak Bu, Bapak Ibu nanti, halo bisa dilihat ya? Halo? Bisa. Iya, bisa dilihat ya? Bisa. Bapak Ibu nanti, ya, Bapak Ibu nanti, ini juga ada kegiatan beda modul. Juga ada kegiatan ini, ada nanti dapat buku pegangan Bapak Ibu. Buku pegangan pendampingan individu maupun pegangan lokal karya. Bagaimana mendampingi individu saat datang ke sekolah, bagaimana menyelenggarakan lokal karya. Nanti ada bukunya Pak Bu. Sama di fasilitator itu sudah ada buku pegangan fasilitator. Di pendamping juga ada. Bagaimana penilaian dan pelaporan, bahan-bahan pendamping ini juga sudah ada ya. Ada instrumen lembar-lembar yang digunakan saat mendampingi, nanti sudah dapat Bapak Ibu. Tapi biarlah nanti satker Bapak Ibu yang memberikan ya, barangkali ada perubahan satu memberikan yang satu, kemungkinan ada perubahan di tahap berikutnya. Ya nanti yang memberi dari satker ya, ini yang tahap 1 kemarin. Itu Pak Heru, ada gambaran Pak Heru? Namun Bu, nanti pendengar itu dilatih, diberi buku pegangan, kemudian memahami modulnya harus paham juga, karena apa? Penjenengan nanti memastikan modul yang sudah dipelajari oleh GP itu apakah sudah diterapkan. Penjenengan tanggung jawab ini penerapan di sekolah. PPS tanggung jawab fasilitasi selama belajar itu Pak Agus sama Pak Ponco. Gitu. Pak Agus sama Pak Ponco ini juga IT-nya harus kuat, khususnya di penguasaan Google Meet, khususnya breakout room, kemudian nanti aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran seperti kayak Jamboard. Kemarin Musi sudah dilatih juga itu ya, selama pelatihan juga mempraktekkan bagaimana dengan Mentimeter, dengan Jamboard, dengan dengan
4 grade ya, 4 grade gitu ya. Saya itu karena yang dimanfaatkan selama pelatihan besok seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu pendamping itu betul-betul dengan kunci Pak, karena keberhasilan guru penggerak itu 60%, 65% di tangan para pengajar praktik. Izin bertanya Bu Dia. Ya, silakan Bu Upi. Masih menyambung dari pertanyaan Bu Dera Hayu tadi. Mungkin sama permasalahannya, kita kan di TK. Secara kita kalau berhadapan dengan para guru SD, SMP, SMA, itu kita sudah merasa insecure dulu gitu kan. Sementara nanti kita akan mendampingi mereka di lembaga. Kehadiran kami, bagaimana seandainya mereka tidak gimana guys, meremehkan kehadiran kami. Tidak Bu, tidak. Karena nanti dalam di awal di waktu lokakarya 0, pelatihan waktu pelatihan dengan fasilitator itu sudah kita arahkan. Yang dampingi di lapangan penjenengan nanti kalau ada kesulitan malah tanya sama pengajar praktik gitu. Jangan takut Bu, jangan takut Bu. Secara penjenengan gini, yang penting penjenengan belajar roh guru penggerak. Perubahan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh para guru penggerak? Itu harus tahu dulu. Fasilitator sama pengajar praktik ini harus paham dulu. Sebenarnya guru penggerak itu diharapkan dia itu bergerak untuk perubahan apa sih? Itu dulu. Dia tidak perlu mikir aku guru TK, orang ngerti mata pelajaran SD, orang ngerti mata pelajaran SMP. Tidak masalah. Karena penjenengan orang gagas, orang mengisi materi mata pelajaran. Tetapi penjenengan gagas perubahan yang harus dilakukan. Itu Bu. Tugas dari guru penggerak. Semangat Bu, kita semangat sama-sama. seperti Bapak. Butia. Sedikit bertanya. Monggo siapa ya? Pak Pak Taufik. Suryo. Pak Taufik. Pak Topik. Buat Raisen tau ben ketok oke nih. Raisen mau ben ketok. Ya. Butia, tadi dijelaskan bahwa untuk guru praktek ini menyiapkan CGP tadi, calon guru penggerak itu menjadi guru penggerak. Jadi tadi juga dijelaskan dan juga saya membaca narasi dari Mas Menteri itu untuk guru penggerak paling tidak itu ada gambaran masa depan mereka itu untuk disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan. Salah satunya menjadi kepala sekolah dan pengawas. Nah, sekarang kalau guru praktek itu nasib pasca nanti ini itu seperti apa gambarannya? Mungkin bisa Butia bisa berikan gambaran kepada kita. Di samping itu ilmu ataukah nanti itu seperti apa? Ataukah nanti calon praktek ini setelah kita selesai menghasilkan guru penggerak pasca itu apa seperti itu? Kemudian yang kedua, sebagai guru praktek dalam menjalankan tugas ini apakah nanti dari Kementerian Pendidikan ada fasilitas di samping uang transport tadi? Mungkin laptop atau tablet atau seperti apa, karena ini Kak Menteri menyediakan Kementerian 17 triliun untuk laptop sekolah. Apakah termasuk nanti di guru penggerak ini juga dapat sasaran itu ya? Itu harapan Pak Heru gitu ya. Ya, harapan kita semua bisa dapat fasilitas itu. Itu Butia, terima kasih. Bapak Ibu guru penggerak itu di dalamnya include pengajar praktik, fasilitator, itu sudah include di dalamnya. Artinya begini, Bapak Ibu yang sekarang pengajar praktik tidak perlu menjadi guru penggerak. Penjenengan ini tidak tinggi malahan kok. Karena pengajar praktik itu selama guru penggerak belajar, penjenengan harus lebih dulu belajar. Guru penggerak harus ngerti, penjenengan harus ngerti lebih dulu karena penjenengan jadi paranporo, jadi otomatis kalau guru penggerak nanti selesai status guru penggeraknya itu dipertimbangkan untuk promosi di kepemimpinan pendidikan, pengajar praktik apa meneh, fasilitator apa meneh, begitu Pak. Kepala dinas Pak Topik.
Nanti semua termasuk Widya Suara itu nanti juga ada pertimbangan ke situ, Pak. Menteri Pernah Pendidikan, Pak Heru. terlibat dalam kegiatan guru PGP, pendidikan guru penggerak. Artinya pendidikan guru penggerak di dalamnya ada guru penggerak, ada praktik, begitu. Ada fasilitator, ada asesor dan sebagainya. Oke, siap. Gitu ya Pak Topik. Oke. Nah, soal laptop itu untuk lembaga Pak. Rancangannya itu saja nanti sekolah sasarannya itu belum bisa semua. Jadi kalau se-Indonesia itu ada berapa sekolah, mungkin baru berapa persen. Itu bukan untuk siswa, tapi untuk sekolah. Nah, gurunya penggerak jadi gurune sing entuk laptop kena dadi guru penggerak apa entuk nyilih laptope anggar ora dienggo muridé ya entuk wae. Karena kan itu untuk pembelajaran, Pak. Tapi itu milik sekolah, bukan berarti dikeke bocah. Ya. Dikeke gurune mboten untuk sekolah. Ya. Itu ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bu Tia. Selama ini fasilitasnya itu hanya terbaru transport. Saya tahu di angkatan 1-2 ya trans dan honor, Pak. Belum ada fasilitas yang lain, belum ada. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Tia. Mungkin yang lain ini satu Itu lo teragan kita. pertanyaan aja ya. Satu pertanyaan, Bu. Boraisen ngono aku dan ketok to sapa sing arep takok. Oke, nanti saya pin, Bu. Dimas dari Colomadu, Bu. Siapa? Oke, Kang Beniuk. Bu mau izin tanya. Di awal kita mendaftarkan ya kita ada rekomendasi kepala sekolah, kemudian di situ beliaunya tanda tangan untuk kegiatan ini kan berjalan 9 bulan. Dan ini kan sudah ada hasilnya. Dan apakah ada penguatan, Bu, dari dinas sendiri untuk perizinan kita, Bu? Artinya kan kegiatan kita nantinya juga akan istilahnya juga mengganggu kegiatan dinas kita. Apakah ada penguatan dari dinas Karanganyar, Bu? Mohon izin. Ya, oke. Kalau yang saya tahu, yang saya alami itu setiap semester, setiap kali akan memulai modul, memfasilitasi modul. Seperti nanti Pak Ponto sama Pak Agus kalau sudah lulus dapat sertifikat, kemudian dipinang oleh Pempat Kamana gitu ya, misalnya Pempat TK Matematika. Pak Agus sama Pak Ponco ini harus minta surat tugas dari dinas. Artinya surat tugas itu kalau nanti harus gadok dengan dinas yang lain itu bisa dipahami oleh dinas gitu maksudnya. Sama dengan pengajar praktik. Sama Bapak Ibu, tetap mendengarkan kan ini tidak boleh mengganggu sebenarnya. Guru penggerak itu tidak boleh mengganggu tugas sehari-hari. Tetapi misalnya saat lokakarya kan tetap harus tinggal ngajar toh. Karena lokakarya itu nginep Pak. Sabtu tidak nginep nih, datang pagi sampai sore, jam 7 sampai jam 5 sore. Kan nggak ngajar satu hari, tapi nanti sudah ada surat tugas. Saya kira kemarin proses perekrutan sudah ada surat rekomendasi, harus izinkan dong, nggak boleh melarang. Tetapi tentu diatur. Mungkin pas lokakarya bisa guru agama karo guru olahraga, lho Pak. Iya, Bu. Itu orang rugi. Betul ya? Iya, Bu. Matur suwun. Ada lagi sebelum saya kembalikan ke Pak Topik. Saya Bu, mungkin satu lagi. Saya Bu. Benda, Bu. Tadi di depan sebelum kita melaksanakan tugas secara keseluruhan kita kan ada kunjungan individu ya Bu, itu setiap bulan. Ya. Itu menyusun schedule-nya itu dari satker atau dari fasilitator atau kita sendiri Bu, yang 5 kali. Ya. Oke, jadi yang dari satker itu jadwal lokakarya Bu. Jadi lokakaryanya itu Indonesia sama, katakan misalnya tanggal 5 September, pokoknya Oktober kok. 5 November misalnya. Berarti penjenengan pendampingan individunya itu harus sebelum tanggal 5. Foto dewe, kencan dewe.
Tapi pas lokakarya ini harus sudah selesai. Karena nanti kan setelah penjenengan dampingi kan guru penggerak itu harus nyusun PPT, nyusun video yang akan dipresentasikan di lokakarya, toh Bu. Jangan mepet-mepet gitu loh. Pesake. Penjenengan Sabtu tanggal 5, tanggal 4 lagi teko nang sekolah mesake gurune. Lembur lah kencan dhewe. Biasanya sendiri Bu, kencan sendiri Bu. Iya. Iya, Bu. Oke. Itu kan dijelaskan di pelatihan, Bu. Pelatihannya biasanya pakai Zoom. Iya toh Pak Agus sama Pak Ponco Zoom ya? Zoom dan Google Meet. Zoom dan Gmeet, Bu. Yang Gmeet untuk diskusi kan? Ya. Tapi fasilitas yang untuk semua yang itu kan pakai Zoom biasanya masih pakai Zoom. Tapi kelompok-kelompok baru di Meet. Ya. Mungkin sebelum saya kembalikan masih ada Bapak Ibu? Belajar Raizen tombokan. Biar nanti kalau penjenengan mau tanya-tanya itu saya Bu Dia, Suryo lagi. Oh ini karena ya? Ini gratis ya? Kalau yang berbayar ada itu fasilitas Raizen? Ya. Ini ada nggak? Nggak ada Bu, sejak tadi mencari Raizen nggak ketemu. Nah ini yang gratis Bu. Gratis. Yang gratis. Pak Heru tak tangani gontura gelem Pak Heru. Saya punya yang berbayar fasilitas dari DTK itu bisa merekam karena nanti fasilitator setiap kegiatan jangan lupa merekam loh. Iya. Pak Ponco sama Pak Agus karena itu nanti dideteksi dan dibuat laporannya. Ini sudah saya rekam Bu Dia. Bagaimana? Oh ya, itu halo. Ya. Diaktifkan Pak Suryo. Cukup. Videonya sudah cukup. Pak Suryo tadi Siapa tanya. lagi mas kok gitu? Pak Suryo. Siapa yang? Oh Pak Iya, Suryo. ya. Oh, Pak Suryo. Ya, mohon tanya berkenaan dengan ini pengajar praktek. Ini kan tahapnya nanti kan pembekalan Ibu. Apakah nanti semuanya ini sudah menjadi pengajar praktek? Ataukah ada yang gagal? Misalkan dalam pembekalan kurang begitu memuaskan gitu. Demikian Ibu. Yang di pembekalan itu bukan menggagalkan, yang menggagalkan tahap 2 kemarin. Sekarang itu sudah resmi jadi pengajar praktek. Tinggal kowe yang begawe mungkin sesuk iya lah itu dibekali. Siap. Pasti ditugasi Bapak Ibu karena sudah diplot tahu se-Indonesia berapa, guru penggeraknya berapa. Plot Pak. Bekerja ikut pembekalan dengan baik. Ya. Oh ya. Siap, Itu Ibu, ya terima Pak, kasih. makanya pembekalan 3 TK sing tenan. Jadi saya sampai arep pendampingan individu orang bingung takut pendampingan apa. Alatin semuanya apa. Duduk di samping. Gitu. Siap Ibu, semangatnya. Ya. Bertanya satu lagi Bu Dia. Mangga. Apa ya? UP. Cari resennya nggak ketemu. Mangga Bu. Berkaitan dengan pembekalan yang direncanakan tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus besok, itu apakah kegiatannya full dari pagi sampai sore benar-benar kegiatan via Zoom ataukah on off? Karena berkaitan dengan tugas kami yang asesor bantuan Provinsi Jawa Tengah, kebetulan kami ada tugas visitasi. Jadi kalau memang benar-benar harus seperti itu, jadi kan kami dari untuk tidak ikut visitasi ngaten. Kalau memang full. Enggak, Bu. Enggak bisa diselingi karena itu Hari paling hanya begini. Pikonnya mungkin hanya sampai jam 9, tapi nanti ada tugas mandiri 9 sampai jam 4 sore yang harus segera dipresentasikan gitu loh Bu. Berarti tidak bisa disamping ya intinya. nggak bisa ya Bu. Apalagi visitasi gak iso. Iya, ini pas tugas
Tapi sudah ada jadwalnya toh Bu? Masa jujur? Sudah, jadwal visitasi-tabelnya tanggal 13 sampai 17. PPKM darurat diperpanjang? Ayo. Itu daring ya Bu? Oh, daring. Iya, Zoom, J. Level 4. Jelas itu nggak bisa Bu, bisa-bisa nggak bisa. Ya, berarti kami Banyak tugas, ada tugas diskusi kelompok gitu, secara daring juga. Zoom masuk Google Meet gitu. Kami memastikan itu, jadi kami kan jelas minta surat izin Kepen untuk tidak Cukup Bapak Ibu? Bapak Bu. Cukup. Kalau cukup saya kira dan bermanfaat ya Bapak Ibu, walaupun sebelum Sangat bermanfaat Bu. dan mungkin ada perkembangan ya, karena kemarin tahap 1 itu kan baru tahap awal ya. Itu saja di LMS kemarin juga banyak perkembangan dari modul 1 ke modul 2 ada perkembangan. Di modul 1 itu setiap kegiatan ada penilaian. Mulai modul 2 sudah dikurangi penilaiannya hanya di kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan aksi A, kehadiran, keaktifan itu. Nah, mungkin ini juga nanti, ini kan tahap 2 sudah pertengahan jalan, yang tahap 3 mulai akhir Agustus ini, yang tahap 4 untuk Karanganyar nanti Oktober jadwalnya Bapak Ibu. Agustus ini baru pelatihan. Setelah pelatihan kan masih ada penataan di Satker ngundang, nyusun jadwal, nyusun personil, menyiapkan LMS-nya ini kan harus by name itu, sehingga butuh proses waktu lama. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Selamat bekerja, selamat mengikuti pembekalan, ikutilah dengan baik. Yang jelas kalau saya mempelajari kebijakan guru penggerak ini ke depan, menurut saya pribadi itu bagus konsepnya, karena apa? Merubah transformasi pembelajaran dan pendidikan pada umumnya itu kebiasaan lama yang dilakukan selama ini itu harus akan dirubah secara masif lewat guru penggerak ini. Walaupun tidak bareng ya, tahap pertama beberapa kabupaten kota, tahap kedua, tahap keempat, tapi ini rencana transformasi, rencana perubahannya itu masif. Se-Indonesia kabeh kecaan begitu. Karena apa? Tugasnya guru penggerak, walaupun Karanganyar itu mungkin hanya 120 guru ya, gurunya ada sekitar berapa ribu itu nanti karena mereka harus ini mengkloning, menularkan, mendiseminasi atau mengembangkan kepada komunitasnya ya, mengajak, menularkan gitu Pak Ibu, sehingga harapannya ke depan nanti semua guru itu berubah yang dimotori oleh para guru penggerak. Dan para pengajar praktik, para pengajar termasuk di dalam PGP. Jangan khawatir Pak Topik, diangkat dari kepala sekolah, diangkat dari pengawas, itu ini sudah poin, sudah pernah dalam kiprahnya pendidikan guru penggerak gitu. Itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau pertemuan kita yang pendek ini ada yang belum berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja ya Bapak Ibu ya. Selamat belajar. Terima kasih Bu ya. Mungkin saya nggak usah nunggu sampai selesai ya Pak Heru. Iya Bu, ngatur nuwun sangat. Sebelum saya live sudah ada pertanyaan Pak ini? Saya kira cukup Bu. Cukup Bu ya. Oke, kalau gitu saya nuwun Pak Hamid ya, selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Izin ya. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih sekali Bu Dia atas arahan dan presentasi pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada dimatikan dulu. mic-nya, mohon dimatikan semua supaya ya, tenang di room ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan karena waktunya kita sepakat kemarin sampai pukul 21 ya. Karena ini kebetulan juga kita mengundang Pak Guru
Pak Ponco ya, Pak Ponco dan juga Pak Agus. Pak Ponco ini saya kenal beliau waktu jadi kepala sekolah SDN 1 Karanganyar gitu, karena anak saya dididik beliau gitu, sehingga sekarang di SMP 1 Karanganyar Pak Ponco. Terima kasih Pak Heru juga telah membimbing anak saya. Oke, saya beri waktu ya kurang lebih beberapa menit begitu Pak Ponco dan nanti Pak Agus bergantian bisa juga memberikan gambaran, karena Pak Ponco ini sebagai fasilitator, juga Pak Agus bagi kami sangat penting nanti ke depan dalam hal pelaksanaan tugas. Seperti tadi sebelumnya Pak Budiah juga begitu komplit, begitu detail, sehingga sudah kita punya gambaran yang kelihatan jelas begitu apa yang harus kita lakukan, tinggal kita nanti actionnya. Monggo saya beri waktu Pak Ponco untuk menyampaikan sesuatu pada forum ini. Terima kasih. Bu Eni ditinggal mic-nya. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang luar biasa, yang pertama saya ucapkan selamat untuk Anda karena 24 bisa lolos sebagai pendamping, sebagai praktek untuk calon guru penggerak. Tadi sudah disampaikan lengkap oleh Budiah, gambarannya seperti itu. Dan kami berdua, saya dengan Pak Agus, yang kebetulan dari Karanganyar itu, saya mendengar informasi dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan itu ada 9 pendaftar. Tapi yang mendaftar itu rata-rata pada diem, karena mungkin karena kita kompetisinya itu nasional, takutnya kalau nggak lolos biar nggak tahu gitu ya. Tapi saya tahu ya. Akhirnya yang lolos hanya 2. Yang SMA nggak ada Pak? Untuk SMA ada Pak, SMA ada dia. Tapi tidak lolos ya? Bukan. Enggak, SMA nggak ada Pak. Oh enggak. Untuk yang fasilitator itu memang pengawas, ya pengawas. Ya, jadi untuk fasilitator itu adalah votingnya untuk pengawas dan itu lintas provinsi. Jadi kami nanti siap untuk mendampingi di provinsi lain, tergantung satker siapa yang melamar kami, gitu ya. Hal yang perlu kita persiapkan adalah nanti Pak Agus akan bicara ke hal yang lain. Kalau saya lebih ke IT, Pak. Jadi pengalaman yang sudah saya masuki selama ini dari seleksi awal tahap pertama itu kita benar-benar memperhatikan isinya, karena kunci penerimaan itu sebenarnya pada RPP dan IC. Itu yang pertama, dan Bapak Ibu sudah lolos. Dan kemarin sempat terjadi juga karena RPP Bapak Ibu ada sebagian yang belum dikonfirmasi kan gitu kan. Tapi saya memberikan harapan kepada yang mengisi saya, biasa nanti dikumpulkan dulu dan diberi kesempatan untuk konfirmasi lagi, dan ternyata betul masih ada kesempatan untuk konfirmasi. Kemudian yang kedua, praktek simulasi Bapak Ibu sudah melewati dan berhasil. Terpenting adalah IT Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu sudah berhadapan dengan LMS, Learning Management System, maka Bapak Ibu jangan segan-segan atau jangan sungkan-sungkan menjelajah di situ, Pak. Klik saja mana yang bisa diklik. Nanti Bapak Ibu akan mendapat pembekalan yang mana yang harus diklik dan mana yang tidak boleh diklik. Nah, yang boleh diklik itu saja, Pak. Dan itu tidak akan menghapus data. Tidak akan merusak data selama Bapak itu tidak merubah editing. Gitu. Kemudian hal yang lain Bapak Ibu, ketika nanti ikut pembekalan, maka pikiran dan hati itu harus menyatu. Jangan hati kita ada di hati kita ada di pembekalan, tapi pikiran kita kemana-mana. Karena apa? Karena ketika nanti sudah masuk ke aplikasi, itu kita ngantuk sekejap saja akan ketinggalan. Dan pastikan Bapak Ibu mulai sekarang biasakan ketika narasumber atau fasilitator atau instruktur itu memberikan materi-materi praktek, Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek juga. Maka pastikan Bapak Ibu belajar mencermati limitnya
praktek langsung dalam satu laptop. Dulu saya sebelum bisa memahami itu, saya siapkan 2 laptop. Jadi satu saya praktek, satunya saya mengamati. Tetapi sekarang sudah bisa seperti itu. Jadi kita mengamati apa itu ikonnya, tapi kita bisa langsung praktek dalam satu layar. Nanti harus diperhatikan, karena kalau tidak langsung praktek nanti akan hilang. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di guru penggerak, maaf, Pak Taufik, ya jadi jangan khawatir, guru penggerak itu adalah program. Di dalamnya ada guru penggerak, ada pendamping atau pengajar, ada fasilitator. Nah itu, jadi itu adalah satu input yang masuk dalam program guru penggerak. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Ibu nanti sebagai pengajar memiliki 5 guru penggerak dan harus ada pertemuan secara luring tatap muka. Kemudian di akhir modul nanti kalau diminta oleh satkernya untuk kemudian Bapak Ibu nanti JP-nya itu 116 totalnya. Tata karya itu 8 kali 10 tata karya. Kemudian yang pendampingan khusus individunya itu ada 4 kali 9 JP. Ya, maaf, 4 JP kali 9. Jadi totalnya ada 116. Kalau fasilitator itu kerjanya hanya 6 bulan, tapi JP-nya itu sekitar 158 JP. Jadi lebih besar JP kami daripada JP pendamping penggerak. Tetapi yang memastikan guru penggerak itu aksi nyata adalah di pengajar penggerak. Kami hanya dari memfasilitasi secara maya, secara sinkronis dan asinkronis saja. Nah, mungkin itu Bapak Ibu bisa saya sampaikan. IT-nya mulai dilatih dari sekarang, difamiliarkan. Saya yakin Bapak Ibu, apalagi Pak Taufik, Pak Purwanto itu ini IT panjenengan sudah bagus, dan Bapak Ibu saya yakin sudah bagus IT-nya mumpuni. Tapi untuk famili ketemu LMS, maka segera familiarkan untuk LMS itu agar segera. Mungkin itu, selamat untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan kita ketemu, tapi saya nggak janji apakah bisa dampingi calon guru penggerak di Karanganyar atau di provinsi lain, kami juga belum tahu. Siap saja, gitu saja. Tetap sehat, jaga kondisi, karena memang perjuangan kita, tugas kita cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman mungkin ada pertanyaan kepada Pak Ponco. Silakan. Langsung saja buka mic-nya untuk bertanya. Iya, Pak Ponco mau nanya. Ya, Pak Ponco. Pak Upi. Iya. Bu Sri, kameranya Bu Sri. Oh ya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan juga Bapak Ponco. Ini kesempatan saya ya Pak ya? Ya, monggo silakan. Oke. Begini Pak, saya saat ini mendapat kesempatan untuk menjadi pom juga di Universitas Lantara Soekarjo. Padahal besok pagi kami sudah mengadakan kegiatan MIT juga. Nah, kelihatannya jadwalnya itu nanti sama berbarengan dengan kegiatan ini, penggerak praktek ini, mengajar praktek ya. Terus bagaimana ini saya nanti Pak? Bisa nggak kira-kira nanti ya? Itu Pak Ponco, terima kasih. Ya, banyak laptop. Tadi sudah disampaikan Bu Diah ya, ketika kita pembekalan itu memang kita fokus ya, nanti Pak Agar bisa sampaikan, kita fokus. Jadi pembekalan kita itu 11 hari, kalau yang fasilitator itu fokus dari jam 7 sampai jam 4 itu kita fokus di depan laptop, baik itu dari instruktur maupun fasilitator maupun secara diskusi. Sehingga
tugas-tugas kedinasan dan sebagainya saya sudah handle. Saya sudah sudah koordinasi dengan dinas selama 11 hari. Memang kami berdua itu bebas tugaskan secara kedinasan untuk fokus di pembekalan ini. Mungkin itu gambarannya Bu Sri Ristiti. Jadi kami nggak bisa matur, panjenengan harus fokus ke pembekalan atau membagi bagaimana itu. Tapi seperti itu. Jadi pembekalan ini memang harus fokus. Jadi hati, pikiran harus menyatu. Terus tadi Pak Sur menyampaikan, Pak, apa pembekalan ini sudah menyatakan kita ini lolos atau tidak? Kemarin mendapat penjelasan itu belum tentu. Ya, belum tentu. Di fasilitator itu kemarin yang angkatan 4 itu ada 774 pendaftar, tetapi yang lolos seleksi 2 dan masuk pembekalan itu hanya 249. Jadi tidak banyak. Dan itu pun nanti bisa terjadi ada yang tertinggal. Kalau, yaitu tadi, kalau satu, daftar hadirnya tidak bisa penuh. Kemudian yang kedua, apabila memang dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas selama pembekalan. Itu yang dua itu, yang menyebabkan tidak lolos dalam pembekalan. Itu Kristiti, ada gambaran ya? Ya. Terima kasih. Ya. Saya bertanya Pak Ponco. Bu Bi, silakan. Jadi, menurut informasi yang kami peroleh bahwa pembekalan nanti diawali dengan pretest dan diakhiri dengan posttest. Kalau boleh kami tahu materi-materi yang dipertanyakan atau materi-materi soal yang di pretest itu model seperti apa nih Bapak? Sementara kan kita latar belakang kami beragam, ada yang dari TK, ada yang dari SMA. Pengantar Bapak. Ya, terima kasih Bu Upi. Yang dipelajari dalam program guru penggerak ini bukan konten, ya bukan konten, tetapi adalah perubahan. Itu yang perlu di-mentor seperti itu. Jadi guru penggerak itu memakan latar belakang mata pelajaran, latar belakang jenjang dan sebagainya. Ini yang pertama. Nah, yang diteskan itu nanti ya yang akan dipelajari dalam buku itu, dalam modul itu, dalam pembekalan itu. Dan sifatnya hanya multiple choice ya, hanya pilihan-pilihan saja. Gitu. Jadi tidak ada konten. Semuanya terkait dengan perubahan dan itu ada di pembekalan. Kita kan belum tahu pembekalannya. Jadi ketika pretest ya hasilnya ya mungkin pembekalan ternyata gitu. Itu Bu ya. Jadi, terusan Bapak. Terima kasih arahannya. Ada lagi satu penanya, nanti kita serahkan ke Pak Agus karena malam ini. Besok kami jam 7 harus sudah standby, sudah mulai. Saya kira mungkin cukup Pak Ponco. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi. Ya. Saya kembalikan ke Pak Topik kalau gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali Pak Ponco yang telah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat dan berarti untuk kita sebagai guru praktek ini dalam mempersiapkan diri menghadapi pembekalan. Tentunya menambahi apa yang disampaikan oleh Bu Tia. Sehingga sangat jelas Bapak Ibu, kita sudah banyak sekali mendapatkan manfaat atau informasi-informasi yang akurat di dalam pertemuan malam ini melalui beliau berdua. Plus kepada Pak Ponco ya. Terima kasih Pak Ponco. Oke, kita lanjutkan kepada Pak Agus Siswanto. Monggo waktu saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ponco, teman fasilitator dan pengawas, dan teman-teman semua. Selamat malam. Mungkin sudah banyak yang dibicarakan, saya sampai apa yang harus saya sampaikan juga. Belum, tapi nanti saya akan sampaikan sedikit bermanfaat. Untuk itu sebelum saya bicara agar lebih kendor, karena dari awal saya agak tegang ya.
Sekarang tepuk dulu. Coba pegang pundak kanan Bapak Ibu. Pundak kanan. Ya, bahu kanan. Tepuk 2 kali dengan tangan kanan. Iya, dengan tangan kanan. Itu kelihatan saya? Kelihatan. Pundak kanan dengan tangan Iya, kanan. satu. Iya. Kemudian ganti tangan kiri tepuk pundak kiri. Iya. Terus rasakan nikmatnya. Tangan kiri tepuk pundak kanan. Sekarang terakhir kedua-duanya. Iya. Oke. Ya, sedikit ya. Nah, ini ice breaking sangat ditentukan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertama suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Bu. Jelas ya. Ya. Saya ucapkan selamat atas prestasinya sebagai calon pendamping guru penggerak. Nah, ini suatu kebanggaan Bapak Ibu. Saya tidak akan banyak berbicara tentang kegiatan modul. Saya lebih suka itu motivasi aja. Nah, ini latar belakang saya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon maaf ya tadi nggak tahu, baru diberi kabar. Jujur saja, saya hari Minggu tetap kerja. Jadi saya berkelompok, saya sebagai ketua kelompok hari ini tadi jam 10 sampai jam 2 video. Gitu. Video pembelajaran. Ya. Jadi kelompok saya full time, tidak istirahat nanti sampai berarti 12 hari. Karena apa? Sekali lagi ingin menyelesaikan pekerjaan ini. Semua ternyata alhamdulillah kelompok saya memiliki komitmen yang kuat. Jadi kata kunci pertama Bapak Ibu kalau saya komitmen, kemauan kita. Jika sekarang ragu-ragu, jika kita besok berpikir tentang materi, jangan dipikirkan dulu itu. Tapi bagaimana nanti kita mendapatkan ilmu dan perubahan untuk bangsa dan negara ini. Jadi itu ya, komitmen yang kuat dulu. Jadi spirit kita, jiwa kita harus kuat. Bapak Ibu mungkin tidak sama dengan saya banyak cobaan untuk menjadi fasilitator. Kalau Pak Ponco mulus, kalau saya enggak. Ya, jadi saya banyak hambatan, tapi saya tetap berjuang. Jadi ini sedikit cerita. Ya, saya baru mendaftar sudah dikatakan Pak Agus usianya terlanjur, tapi nggak saya ngomong, saya akan coba. Nah di sini komitmen kita bangun ya. Nah, Bapak Ibu selain komitmen psikis, fisik Bapak Ibu. Jadi untuk menghadapi kegiatan guru penggerak, fisik harus kita siapkan. Jadi makanan bergizi. Ya, sekarang masa pandemi banyakkan dan tingkat imun itu penting sekali Bapak Ibu ya. Karena kegiatannya dari jam 7 sampai jam 5 sore, bahkan harus malam lembur tugas. Nah itu. Kemudian kesiapan fisik badan jelas harus sehat. Yang sangat penting Bapak Ibu, kesiapan fisik berkaitan dengan tempat kita ikut diklat. Jadi tolong pilih ruangan yang nyaman. Satu. Kedua, porsinya yang empuk. Ya, karena biar pantat kita tahan lah gitu. Itu jujur. Keempat, Bapak Ibu, kita harus juga siapkan misalnya minuman, nyamilan di sekitar kita. Karena nanti kita kalau seperti yang dikatakan Pak Ponco, tertinggal sedikit saja kita akan ketinggalan. Jadi itu. Jadi siapkan fisiknya, psikisnya. Kemudian juga siapkan jaringan internet yang kuat. Ya, jaringan internet yang kuat. Kemudian selain jaringan internet, HP-nya. Karena ternyata ketika kita menggunakan Google Meet, di dalam dari HP. Komunikasinya HP. Jadi kita sering ingin bertanya, kita bingung. Kita komunikasi dengan HP. Jadi itu. Jadi HP juga harus disiapkan betul-betul. Nah, terkait Bapak Ibu, hal yang utama pertama nanti tolong buka LMS lewat SIM PKB. Kemudian juga kalau perlu bukunya di-download, buku pegangan fasilitator. Buku pegangan pendamping. Nah, buku pegangan itu tolong di-download. Jadi sebaiknya berbuntut print out Bapak Ibu agar apa? Kita tidak kecapean. Jadi itu. Dan buku pesawat tugasnya sangat jelas. Bapak Ibu sebagai pendamping dan juga fasilitator juga instruktur juga guru penggerak itu sendiri sangat jelas sekali. Menarik. Dan sangat menyenangkan, jadi nggak usah takut ya. Sangat menyenangkan Bapak Ibu. Jadi itu ya.
biarpun harus berjuang berat. Jadi itu ya hal yang perlu saya sampaikan. Kalau mulai sekarang mulai hafalkan alur merdeka. Ya, tadi yang sampaikan Budia, ada mulai diri, kemudian ada eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi, ada refleksi terbimbing, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, analisis nyata itu harus hafal. Ya, harus hafal seorang pendamping. Kemudian tidak lupa nanti Bapak Ibu kita akan menuju pelajar Pancasila. Profil Pancasila tentunya sudah tahu. Profil pelajar Pancasila itu hampir seperti profil pembelajaran abad 1. Nah itu. Mungkin seperti Pak Heru dan lain-lainnya itu sudah hafal ya tentang itu. Dan juga tidak kalah pentingnya mulai sekarang mulai belajar berkaitan dengan ini. Jimit ya, bagaimana raise hand, bagaimana masuk chat, bagaimana membagi share, menggunakan chat, bagikan jamut ke dalam chat dan sebagainya. Karena nanti kita banyak bermain di situ. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, kalau saya lebih penting ya, utama. Karena apa? Nanti ke depan itu kita akan belajar. Jadi utama percaya diri, siapkan mental dan fisik, juga psikisnya. Nah, di situ saya berharap Bapak Ibu selamat dan bisa sukses untuk kita bisa bersama. Itu aja Pak Taufik ya, teman-teman. Mungkin tidak ngantuk. Iya. Jadi nanti ada kata-kata yang kurang. Mohon maaf. Bila Taufik Badaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Siswanto. Motivasinya luar biasa untuk kita bersama. Mungkin ada pertanyaan untuk rekan-rekan? Silakan kalau ada yang tanya. Seperti ada yang tanya bagus. Oke, cukup Bapak Ibu. Ya, menambah cukup ya. Oke, Pak Ponco, monggo. Sebentar saja sekaligus ini closing statement ya. Jadi Bapak Ibu yang disampaikan Pak Agus betul. Jadi selama kita pelatihan atau pembekalan umumnya lama dan yang sebenarnya lakukan adalah pagi sampai sore dan malam kita tugas mandiri mengerjakan di LMS dan sebagainya. Itu memang terkesan berat, tetapi sebenarnya menyenangkan. Karena apa? Karena kita mendapatkan hal yang baru dan ketika kita sudah berhasil di LMS itu, akhirnya menjadi seneng Pak nanti, bener seneng. Jadi Bapak Ibu tidak usah risau, pembekalannya lama, nanti stres dan sebagainya. Tidak, kita malah enjoy, berat badan kita malah tambah, lebih enjoy di Pak Agus ya, karena kita nyamil terus. Itu Pak Taufik dan teman-teman, intinya menyenangkan, walaupun kita lama tapi menyenangkan. Terima kasih. Dibuat enjoy ya Pak Ponco gitu. Ya. Gimana Pak Taufik? Terima kasih Pak Ponco, Pak Agus Siswanto ya, Pak Agus Siswanto yang berkenan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita bersama. Oke, Pak Ponco, Pak Agus Siswanto, terima kasih sekali berkenan hadir di malam ini. Waktunya ini sudah 21.20. Sudah melonjak begitu, tapi ini penting sekali yang disampaikan oleh tiga beliau ini. Ya, gitu ya. Ini saya kesepakatan dulu dengan teman-teman. Ini tetap dilanjutkan dulu, ataukah diundur besok atau bagaimana untuk pembelajaran yang kaitannya dengan IT? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Ponco dan Pak Agus. Dan mohon doanya kami selalu sehat, bugar. Terus untuk selanjutnya di kami ini nanti akan ada latihan pertemuan ini, latihan IT Pak Ponco dan Pak Agus, agar kami nanti lancar dalam putih dan selanjutnya. Terima kasih sekali telah bergabung. Mohon maaf Pak Agus, tadi saya cari nomornya di HP saya kok hilang, nggak ada apa nomor ya Pak Agus. Iya, ganti Pak.
Dan lagi saya bukan orang terkenal, jadi nomor HP-nya tidak tersebar karena di desa. Dan nomor gitu ya. Ganti nomor HP. Ya. Terima kasih sekali. Pertanyaannya kalau begini